Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Binar. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Tentunya harus siap dong dan harus semangat. Oke anak-anak, sudah disiapkan belum alat tulisnya? Yuk, jika belum, kita siapkan alat tulisnya. Jangan lupa, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, sudah disiapkan anak-anak? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang alat indera pada manusia. Wah, alat indera pada manusia? Iya, hari ini kita akan belajar tentang alat indera pada manusia. Khususnya pada hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Oke, indera pendengaran? Iya, anak-anak bisa mendengar tidak? Tentunya bisa dong, ya kan? Bisa mendengar suara ini, suara itu, suara apa saja. Kira-kira indera pendengaran pada manusia itu apa ya? Ada yang bisa tebak? Iya, pintar sekali. Betul sayang. Indera pendengaran yaitu telinga. Iya, telinga. Anak-anak bisa mendengar itu karena adanya telinga. Jadi, alat indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Wah, bagaimana sih telinga itu? Nah, kita akan mempelajarinya. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Berapa anak-anak? Ya, 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, ini telinga bagian luar, yaitu berupa daun telinga, lubang telinga. Iya. Kemudian di bagian kedua yaitu bagian telinga tengah. Ini anak-anak. Ini adalah bagian telinga tengah. Di sini ada gendang telinga dan ada tulang-tulang telinga. Kemudian di bagian 3 ada telinga bagian dalam. Iya, di telinga bagian dalam ini terdapat koklea. Ini saya. Koklea. Koklea itu adalah yang sering disebut rumah siput. Ya, betul. Lalu, setelah kita tahu bagian-bagian telinga ini, bagaimana sih cara suara bisa terdengar oleh kita? Ada yang bisa jawab? Bagaimana sih cara kerja telinga? Bagaimana sih telinga bisa mendengarkan suara? Suara apa saja? Baik suara kentongan, suara musik. Ada yang suka mendengarkan musik? Iya, pasti hampir semuanya suka ya mendengarkan musik. Nah, musik itu kok bisa sampai terdengar oleh kita? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Oke, kalau gitu sekarang kita belajar ya sayang ya. Ya, bagaimana sih cara kerja telinga? Nah, pertama, telinga itu menangkap getaran dari suatu sumber bunyi. Ya, menerima getaran dari suatu sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi, gelombang getaran tadi itu ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, gelombang tersebut itu merambat ke lubang telinga. Nah, bunyi-bunyi itu menggetarkan telinga, terutama telinga bagian tulang-tulang pendengaran. Kemudian,
tulang-tulang pendengaran ini kan bergerak, bergetar, kemudian merangsang koklea atau rumah siput. Nah, rumah siput ini menangkap getaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian dari saraf pendengaran tersebut mengirimkan rangsangan ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Bunyi apa sih itu yang didengar? Apakah bunyi kicauan burung? Ataukah bunyi musik jazz? Nah, otak itu yang akan menerjemahkannya. Anak-anak, supaya lebih jelas, yuk kita simak video tentang cara kerja telinga. Telinga selalu aktif mendengar. Telinga akan menjemput gelombang suara dan akan mengubahnya menjadi informasi yang bisa diterjemahkan oleh otak, seperti suara musik dan suara percakapan. Suara merupakan sebuah gelombang yang bergetar, baik secara cepat ataupun lambat. Suara bunyi akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk dan merambat di lubang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Saat gendang telinga bergetar, maka tulang-tulang pendengaran pun akan bergetar. Getaran suara akan bergerak melalui tulang-tulang pendengaran dan sampai di telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat rumah siput atau koklea. Rumah siput ini menangkap getaran, kemudian akan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirim rangsangan ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Semua itu terjadi dengan sangat cepat, sehingga individu dapat mendengar suara terus-menerus. Nah, setelah tahu cara kerja telinga, jadi anak-anak paham, oh ternyata kita bisa mendengar itu karena itu. Nah, karena telinga adalah merupakan alat indera yang penting, maka kita harus menjaga kesehatan telinga. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan telinga? Ya, yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek kotoran telinga, baik dengan cotton bud maupun dengan jari. Nggak boleh dikorek-korek ya sayang ya. Kemudian yang kedua, menggaruk lubang telinga ketika telinga merasa gatal. Jadi tidak boleh dimasukkan itu jari ke dalam telinga. Terus menghindari suara-suara yang keras. Terus yang keempat adalah mengunyah makanan dengan baik. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter THT. Itulah cara menjaga kesehatan telinga, supaya telinga kita bisa dalam keadaan sehat. Gimana anak-anak belajar hari ini? Paham? Oke. Jika sudah paham, silahkan anak-anak nanti mengerjakan tugasnya sudah ada di Google Classroom. Siap anak-anak? Siap dong, tetap semangat. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Dadah.